Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu kembali di room meeting kelompok 17. Saya ucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang telah hadir di sini. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ade Kosasi, Ibu Nene Ratnasari, hatur nuhun, parantos tiasa nyumpingan room meeting kelompok 17. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Siti Umu Kulsum dari SMP Negeri 2 Banjaran. Pagi ini saya berperan selaku tuan rumah atau host. Dan pagi ini saya ditemani oleh dua orang teman hebat saya, yaitu Bapak Sopandi SPDI dari SDN Sirnagali, yang akan berperan sebagai narasumber, dan Ibu Yuraida Ramdhani Santi AMD SPD dari SDN Plus Marhas, yang kali ini berperan sebagai moderator. Pagi ini kami dari kelompok 17 insya Allah akan mencoba mengusung tema jago Excel dalam hitungan menit. Marilah kita mempersiapkan diri mendengarkan paparan dari Bapak Sopandi, dan saya mengingatkan kembali ketika paparan dimulai kepada seluruh partisipan agar speakernya di-unmute. Untuk mengoptimalkan waktu, maka waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Ibu Dida Juraida selaku moderator. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Alhamdulillah pada hari ini Rabu tanggal 22 April 2020 kita semua bisa hadir kembali di meeting belajar kita ya. Meeting room yang kita isi dengan sharing ilmu baik antar Bapak Ibu guru maupun untuk partisipan yang barangkali memerlukan ya ilmu-ilmu yang memang berguna dalam kehidupan kita sekarang. Kali ini yang akan mempresentasikan tentang jago Excel dalam hitungan menit. Judulnya saja saya sudah membuat, dalam hitungan menit, wah jadi bisa gitu, jadi langsung penasaran gitu, ingin tahu gitu. Jadi saya akan kenalkan dulu nih Bapak presenter kita kali ini, Bapak Sopandi SPDI. Beliau sekarang berdinas di SDN Sirnagali, Kutawaringin, Bandung. Pengalaman mengajar beliau cukup lama, mulai dari tahun 2004 sampai sekarang. Beliau juga aktif di organisasi kelompok kerja guru PAI di Kutawaringin. Kemudian beliau juga bertugas menjadi operator database, sehingga tidak kita ragukan lagi kemampuan IT beliau ya dalam hal ini. Bapak Sopandi ini menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Banjaran, kemudian di SMA Negeri 1 Soreang, kemudian beliau juga pernah menempuh pelatihan di Balai Latihan Instruktur BLIP, kemudian beliau lulus dari STAI Yamisa Soreang. Nah, begitu. Beliau sudah menikah ya Pak. Alhamdulillah. Sudah pilih jantan promosi deh ke abing. Ngapunten Bapak heureunya ya anjing kenehnya aduh mau wantun. Ya, itu demikian mungkin sekilas tentang Bapak Sopandi. Oh, ada tambahannya nih. Bapak Sopandi ini punya hobi menulis dan kebetulan penulis yang cukup produktif. Karena beliau sudah menghasilkan 4 buku antologi ya. Di dalamnya ada tulisan beliau. Kemarin juga sempat sharing pengetahuannya mengenai bagaimana cara mudah menjadi penulis. Nah, sekarang kita akan sama-sama simak bagaimana penjelasan Bapak Sopandi mengenai kita bisa jadi jago Excel dalam hitungan menit. Silakan Bapak, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator, rekan saya yang hebat, Ibu Juraida Ramdhani Santi, yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Juga saya ucapkan terima kasih kepada host Ibu Siti Umu Kulsum yang telah menyediakan room ini. Serta terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu instruktur yang telah hadir di room meeting kali ini. Serta terima kasih pula kepada yang saya hormati dan saya banggakan Ibu, Bapak, peserta atau partisipan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya cek sound, bagaimana suara saya? Apakah terdengar jelas? Saya Pak Moncerang. Jelas Pak, suara jelas, gambar jelas. Terima kasih. Oke, baik, baik. Terima kasih. Bapak Ibu hebat yang saya banggakan, izinkanlah pada kesempatan ini saya ingin berbagi ilmu seputar dunia Excel, yaitu sebuah program atau aplikasi yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Jujur saja, sebenarnya secara pribadi saya bukan orang yang mahir, ya, ahli dalam Excel. Namun paling tidak, bagi yang belum mengetahui, ini bisa menambah ilmu, ya. Dan bagi yang sudah mengetahui, ini mungkin mengingatkan kembali tentang Excel. Baik, pada pembahasan room meeting kali ini, kurang lebih ada 5 poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang mengenal Excel dan sejarahnya. Yang kedua, mengenal fitur Microsoft Excel. Yang ketiga, membuat tabel otomatis. Yang keempat, mengetahui rumus paling sering digunakan dalam Excel. Serta yang terakhir yaitu mempraktekkan cara membuat tabel otomatis dan rumus yang sering dipakai. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke poin yang pertama, yaitu tentang Excel dan sejarahnya. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Kita ketahui bahwa Microsoft Office itu jumlah programnya, kalau saya tidak salah ya, kurang lebih atau berjumlah lebih dari 10 ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengenal Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Publisher, Microsoft Outlook ya, dan lain sebagainya. Nah, Microsoft Excel ini merupakan bagian dari Microsoft Office. Adapun fungsi dari Microsoft Excel sendiri adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dan angka dengan menggunakan spreadsheet atau berupa lembar kerja yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, Microsoft Excel ini telah menjadi software pengolah data atau angka terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multiplatform. Multiplatform maksudnya adalah bahwa Microsoft Excel ini bisa diakses bukan hanya oleh Windows ya, tapi bisa juga oleh macOS, Macintosh, Apple, dan lain sebagainya. Sehingga itu makna dari multi-platform yang saya ketahui ya. Lalu selanjutnya, salah satu hal yang membuat aplikasi Excel cukup terkenal adalah karena fitur-fiturnya yang lengkap. Dari formula dan function, atau yang lebih kita kenal dengan istilah rumus Excel. Nah, formula dan fungsi atau formula and function ini digunakan untuk membantu kita dalam mengerjakan berbagai proses perhitungan data secara cepat, tepat, dan semi-otomatis. Program formula Excel bisa Anda gunakan dalam perhitungan dimulai dari perhitungan yang sederhana sampai kalkulasi yang kompleks. Baik itu untuk data berbentuk angka, data teks, data tanggal, data waktu, atau kombinasi dari data-data tersebut. Baik, selanjutnya pada Microsoft Excel kita bekerja dengan sistem workbook. Sedangkan di dalam workbook terdapat worksheet atau lembar kerja yang biasanya cukup kita sebut sheet saja ya. Nah, agar mudah dicerna, saya gambarkan bahwa atau saya ibaratkan bahwa
Jika workbook adalah sebuah buku, maka worksheet adalah lembaran-lembaran kertas yang ada dalam buku tersebut. Dan di dalam worksheet atau lembaran kertas tersebut, kita nanti akan menggunakan kolom dan baris, ya. Nah, kolom dan baris ini yaitu berupa kotak-kotak kecil yang disebut sel. Nah, jadi pertemuan antara baris dan kolom itu disebut sel, ya. Nah, di sel inilah atau di tempat pertemuan kolom dan baris inilah kita memasukkan data. Jadi sekali lagi Bapak Ibu hebat yang saya banggakan, bahwa workbook, worksheet, sheet atau sel adalah istilah-istilah yang harus sudah kita pahami, ya, ketika kita bekerja dengan Excel. Dan itu akan memudahkan kita saat kita bekerja dengan Excel, ya. Oke, lanjut ke materi kedua, yaitu tentang sejarah Microsoft Excel. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, Microsoft Excel pertama kali diluncurkan pada tahun 1985. Namun, pada waktu itu hanya tersedia untuk sistem operasi Mac OS atau Macintosh. Dan itu pun masih hanya bernama Excel tanpa ada label Microsoft di depannya. Nah, baru pada tahun 1987 itu Microsoft meluncurkan program Excel untuk sistem operasi Windows yang dinamakan dengan Excel versi 2.0 atau Excel versi 2.0. Microsoft Excel berhasil mendahului pesaing beratnya pada waktu itu untuk jenis aplikasi yang serupa, ya, yaitu Lotus 123. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah belajar komputer di masa ini pasti akan mengenal Lotus 123. Lalu selanjutnya pada tahun 1988 Excel akhirnya berhasil total menggeser pesaingnya itu dan menjadi salah satu software spreadsheet yang sangat populer dan handal di pasaran. Kemudian pada tahun 1993 Excel semakin meningkatkan performanya, ya. Terbukti di tahun ini Excel telah memiliki bahasa pemrograman Visual Basic for Application atau yang lebih dikenal dengan sebutan VBA, ya. Dengan adanya VBA, ini bisa menambahkan kemampuan Excel untuk melakukan otomatisasi di dalam Excel. Dan juga selain itu, bisa menambahkan fungsi-fungsi yang bisa didefinisikan oleh pengguna. Atau yang bagi ahli Excel ini disebut UDF, ya. User Defined Function. Yang bisa digunakan atau untuk digunakan dalam worksheet. Bahkan dalam versi selanjutnya Microsoft menambahkan sebuah fitur lagi yaitu Integrated Development Environment atau disingkat ID, ya. Ini untuk bahasa VBA Excel. Sehingga dengan adanya fitur ini memudahkan programmer untuk melakukan pembuatan program buatannya. Selain itu juga Excel bisa merekam semua aktivitas yang dilakukan oleh pengguna untuk menjadi makro, sehingga mampu melakukan otomatisasi beberapa tugas. Sampai versi 11.0 atau 11.0 atau Microsoft Excel 2003, ini Microsoft Excel masih memakai ekstensi XLS. Jadi jika di komputer atau di laptop Bapak Ibu ada file Excel yang ekstensinya XLS, itu bisa dipastikan
bahwa Excel yang digunakan oleh Bapak Ibu adalah Excel versi 2003 ke bawah. Dan mulai pada versi 12.0 itu ada pada Microsoft Excel 2007. Ini Microsoft Excel mengenalkan ekstensi baru, yakni LSX, dengan menambahkan X dari versi sebelumnya. Dan mereka menganggap bahwa ekstensi ini lebih baik dari ekstensi sebelumnya. Dan sampai artikel ini ditulis, Microsoft Excel masih menggunakan ekstensi LSX sebagai ekstensi defaultnya. Nah, di bawah ini perkembangan Microsoft Excel dari awal sampai saat ini untuk versi Windows. Mana yang tadi sudah dijelaskan ya. Dimulai pada tahun 1987, ini dikenal dengan nama Microsoft Excel 2 karena menggunakan versi 2.0. Kemudian di tahun 1990, ini dikenal dengan nama Microsoft Excel 3 karena menggunakan versi 3.0. Kemudian terus berlanjut, Excel merubah beberapa versi dan penamaannya. Ya. Misal di tahun 1997, ini disebutnya Microsoft Excel 97 menggunakan versi 8.0. Kemudian tahun 2000, Microsoft Excel 2000 dengan versi 9.0. Kemudian di tahun 2002 versi 10.0. Dan di tahun 2003, ini seperti yang telah dikemukakan tadi, Microsoft Excel menggunakan versi 11.0. Kemudian di tahun 2007, Microsoft Excel menggunakan versi 12.0. Tahun 2010 yang disebut dengan Microsoft Excel 2010 ini menggunakan versi 14.0. Kemudian tahun 2013 menggunakan versi 15.0 yang disebut dengan Microsoft Excel 2013. Kemudian di tahun 2016 dikenal dengan nama Microsoft Excel 2016 yang disebut versi 16.0. Namun di Excel terbaru 2019, Microsoft Excel ini semakin kaya akan fitur ya. Di tahun 2019 ini Microsoft Excel menambahkan berbagai tool-tool baru yang memanjakan penggunanya. Di antaranya 1, Visual Impact Tool, 2, Microsoft Translator, 3, LaTeX Equation, 4, Mock Tool, 5, Inking Tool, dan yang ke-6 peningkatan ease of access. Adapun mengenai fungsi-fungsi atau kegunaan dari tool-tool baru ini, silakan Bapak Ibu hebat bisa cari sendiri ya di Google atau di internet. Baik. Materi ketiga atau poin ketiga yaitu tentang fitur Excel. Di poin sebelumnya, sebagaimana telah dijelaskan bahwa bekerja dengan Excel kita akan dihadapkan pada worksheet. Worksheet sendiri tadi adalah sebuah lembar kerja yang di dalamnya terdiri dari row dan kolom. Lalu apa itu row dan kolom? Row dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai baris. Yaitu bagian dari worksheet yang melintang horizontal ke samping. Dan ditandai dengan nomor angka 1, 2, 3 sampai 1.048.576. Jadi dalam Excel itu jumlah barisnya itu mencapai 1.048.576. Jadi ini cukup kaya ya, atau cukup
leluasa bagi kita untuk membuat tabel dengan jumlah baris yang banyak. Ya. Lalu selanjutnya kolom. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kolom ya. Bahasa Indonesia diartikan sama, itu kolom. Cuman penulisannya yang berbeda. Kolom adalah bagian di worksheet yang melintang vertikal ke atas dan ditandai dengan huruf A, B, C, dan seterusnya sampai F, D. Ya. Nah tadi kalau baris adalah yang melintang horizontal ke samping, kalau kolom berarti yang melintang vertikal ke atas dan ditandai dengan huruf A, B, C, sampai X, F, D. Nah, ini jumlah kolom pun demikian banyak ya, walaupun tidak sebanyak baris. Selanjutnya tentang cell dan range. Nah, ketika kita bekerja dengan Excel, kita pasti akan dihadapkan juga dengan yang namanya cell dan range. Apa itu cell dan apa itu range? Cell adalah sebuah kotak kecil pada worksheet yang merupakan titik pertemuan antara row dan kolom. Pertemuan antara baris dan kolom. Sebuah sel biasanya diberi nama atau alamat sesuai dengan nama kolom dan nomor barisnya. Misalnya, titik pertemuan antara kolom C dan baris nomor 5 itu disebut dengan sel C5. Atau dengan kata lain, sel C5 adalah sel Excel yang berada di kolom C dan baris ke-5. Nah, pada gambar di bawah ini bisa Bapak Ibu lihat ya. Di sana yang saya kotaki ya pada gambar ini sel C5. Nah, ketika kursor ada di posisi ini, otomatis pada nembok nanti akan tampil alamat sel atau alamat kursor kita berada. Ya, jadi kursor kita itu berada di sel C5. Nah, kita bisa lihat pada kotak yang disebut nembok. Ya, seperti yang nampak pada gambar di atas. Dan selanjutnya range dalam Excel. Jika tadi sel adalah pertemuan antara baris dan kolom, maka kalau range itu artinya gabungan dari beberapa sel, baik dalam satu atau beberapa baris dan kolom. Atau mungkin disebut juga rentang. Ya. Coba Bapak Ibu lihat, ini gambar yang saya tampilkan. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya range itu bisa dalam satu baris, bisa dalam satu kolom, atau bisa pula dalam beberapa kolom dan baris. Nah, pada gambar ini saya contohkan mana range yang satu baris, mana range yang satu kolom, dan mana range gabungan dari beberapa kolom dan baris. Coba lihat di gambar tertulis range B1 sampai E1. Ini maksudnya bahwa yang saya blok yaitu dari B1 sampai E1 ini disebutnya range satu baris. Kenapa satu baris? Ya karena range-nya itu ada dalam satu baris, yaitu baris ke-1. Kemudian range dalam satu kolom. Nah, range dalam satu kolom itu berarti maksudnya bahwa gabungan sel itu ada dalam satu kolom. Nah, contohnya adalah dari kolom A3 sampai A7. Ya. Ini mohon maaf, dari baris dari kolom A3 sampai A7 ya. Ini artinya dalam satu kolom. Kemudian yang selanjutnya adalah range beberapa kolom dan baris. Misalnya C3 sampai E7. Kita ketahui bahwa abjad
itu melambangkan kolom, sementara 0 itu melambangkan baris. Jadi C3 sampai E7 seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar ini ya, bahwa yang saya blok itu posisi range-nya berada pada C3 sampai E7. Baik, selanjutnya formula bar dalam Excel. Berbicara tentang Excel, ini identik sekali dengan yang namanya formula atau rumus. Nah, di manakah tempat rumus? Nah, inilah yang kita namakan formula bar. Di gambar bisa Ibu lihat ya, bahwa formula bar itu adalah kotak persegi panjang yang berfungsi untuk menampilkan dan mengedit isi dari sebuah sel yang sedang aktif. Bagian ini difungsikan pula sebagai tempat memasukkan rumus serta untuk mengedit atau memperbaiki rumus Excel yang telah dibuat. Langkah pertama, klik pada kolom pertama yang berisi judul. Kemudian Bapak Ibu tekan pada keyboard Alt ditambah N ditambah T. Oke, inilah tabel secara otomatis akan tercipta. Ya. 1 fungsi sum, max, min, dan average. 2 fungsi konta, kontif. 3 fungsi rank, 4 fungsi logika if, 5 fungsi power, skrt, log, 6 fungsi VLOOKUP, index match, dan ke-7 fungsi text. Misalnya saya mempunyai tabel seperti ini ya, data rekap nilai, nomor, NIS, nama siswa, jenis kelamin, daftar mata pelajaran, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat tabel biasanya umumnya orang memblok, kemudian mengklik kotak tabel yang ada di bawah menu. Namun membuat tabel seperti ini kurang otomatis dan nanti harus diperbaiki ya. Tapi kali ini kita akan membuat bagaimana membuat tabel secara otomatis yang nanti fungsinya juga rumus akan tercipta otomatis ke bawah. Caranya klik insert, kemudian table. Nanti akan muncul kotak notifikasi, centang my table as header, kemudian OK. Nah, table akan langsung tercipta dengan rapih dan elegan. Sekali lagi ya, klik di judul kolom pertama. Kemudian bisa kita gunakan juga shortcut ya. Itu yang tadi dikemukakan, Alt ditambah N ditambah T berbarengan. Muncul sama seperti tadi, klik OK. Untuk mengurutkan nomor secara otomatis. Nah, biasanya kita untuk mengurutkan nomor otomatis kita tulis dulu ketik angka 1, kemudian angka 2 ya, baru di blok ya. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih sangat saya sarankan, yaitu Bapak Ibu menggunakan rumus. Caranya itu sama dengan ini nomor 2, kemudian klik angka 1 ini ya, atau data 1, kemudian Bapak Ibu tambahkan angka 1. Nah, seperti itu. Ini otomatis ya. Nanti ke sini angka akan otomatis terbentuk ya. Dan ketika Bapak Ibu nanti di sini menambahkan merubah nomor pun hanya Bapak Ibu tinggal merubah alamat selnya. Nah, jadi untuk mengurutkan nomor secara otomatis nanti di nomor 2 sekali lagi ya, Bapak Ibu sama dengan klik di baris pertama tambah 1. Nanti otomatis ke bawahnya pun akan demikian. Nah, lihat Bapak Ibu bisa lihat ya, rumusnya otomatis berubah ke bawah semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk nomor induk juga seperti itu Bapak Ibu. Misalnya nomor induk siswa itu berurutan. Bapak Ibu hanya tinggal menuliskan 1 saja ya. Jadi tidak usah semuanya, 1 aja nomor induk. Nah, di baris kedua Bapak Ibu tinggal menuliskan sama dengan, ini misalnya saya membuatkan nomor induk seperti di atas ya, seperti ini. Bapak Ibu hanya tinggal menambahkan sama dengan, kemudian disorot untuk baris pertama, tambahkan 1. Sehingga otomatis nanti akan terbentuk seperti ini ya.
Nah, otomatis semuanya ke sini. Kalau misalnya nomor induknya itu berurutan ya, semuanya pasti akan langsung terbentuk ke sini. Nah, di sini kemudian saya akan mencontohkan sekarang untuk penggunaan rumus ya. Rumus yang sering diantaranya bagaimana menghitung jumlah perempuan atau laki-laki dan perempuan ya, menghitung jumlah jenis kelamin. Nah, untuk mengetahui jumlah laki-laki dan perempuan, Bapak Ibu bisa menggunakan kontip ya. Nah, caranya yaitu sekali lagi sama dengan kontip ya, di sini langsung muncul ketika kita ketik. Kemudian di blok ini range yang berisi jenis kelamin ini. Kemudian Bapak Ibu tuliskan tanda titik 2 lalu L ya, L ini untuk menandai kita akan menghitung jumlah laki-laki. Kemudian enter. Nah, di sini ketahuan di sini ya bahwa jumlah laki-laki itu jumlahnya ada 5 ya. Nah, bagaimana untuk mencari jumlah perempuan ya? Untuk jumlah perempuan Bapak Ibu sama seperti tadi ya, sama dengan kontip misalnya di sini ya, buka kurung, kemudian di blok lagi sama seperti tadi ya, atau bisa kopikan yang tadi. Bapak Ibu pakai tanda kutip 2, P, kutip 1 dan enter. Nah, di sini langsung ketahuan ya. Jadi ini saya contohkan data sedikit. Untuk data yang banyak, ini pasti kan susah kalau kita menghitung. Nah, dengan Excel kita bisa menggunakan kontip ya. Rumusnya seperti tadi. Jadi sama dengan kontip, buka kurung, kemudian kita blok seluruh data jenis kelamin, lalu kita tentukan di sini kriterianya apakah mau laki-laki dulu mau perempuan yang kita cari jumlahnya. Baik. Selanjutnya untuk misalkan kita ingin menghitung jumlah ya, jumlah dari nilai. Di sini saya contohkan 10 pelajaran. Nah, untuk menghitung jumlah biasanya kita menggunakan sum ya, yaitu sama dengan sum buka kurung ya, buka kurung kita blok dari pelajaran ke-1 sampai terakhir, kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Ini kelebihan ketika membuat kita tabel otomatis, Bapak Ibu. Kita tidak usah menarik kita tidak usah menarik dari atas ke bawah. Tapi kita cukup satu kali saja mengetikkan rumus di atas, lalu otomatis nanti akan tercopy secara otomatis ke bawah. Dan juga ada cara cepat, Bapak Ibu. Kalau misalnya untuk khusus sum, kita tidak usah menggunakan sama dengan sum. Kita bisa menggunakan di keyboard ALT plus sama dengan. Nah, ketika kita menekan ALT plus sama dengan di keyboard, otomatis langsung akan terbentuk rumus seperti di atas. Kita tinggal meng-enter otomatis ya. Nanti nilai jumlah otomatis langsung ke bawah. Nah, ini kelebihan tabel otomatis yang kita buat tadi ya. Jadi kita tidak usah ditarik ke bawah, langsung otomatis rumus nanti tercopy ke bawah. Kemudian untuk rumus menghitung rata-rata, kita gunakan di sini ya average ya. Nah, sama dengan average ya, di sini langsung terlihat ketika kita mengetikkan, kita klik ya. Kemudian kita blok ya nilai dari awal sampai akhir. Jadi rata-rata cukup satu kali aja di atas. Otomatis nanti nilai akan tercopy ke bawah langsung secara otomatis. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya kolomnya itu ratusan lebih. Selanjutnya menggunakan rumus ranking. Nah, ini sangat penting sekali bagi guru tadi ya untuk menentukan ranking. Untuk ranking juga kita hanya menggunakan sama dengan rank ya. Rumusnya itu buka kurung. Kemudian misalnya yang akan kita ranking acuannya adalah rata-rata ya. Saya pertama ini kita klik. Kemudian titik koma ya. Nah, titik koma itu di keyboard. Kemudian Bapak Ibu blok ya dari pertama ini sampai akhir. Nah, itu cara membuat rumus rank ya. Kemudian titik koma lagi. Kemudian Bapak Ibu kita akan menggunakan descending ya, yaitu dengan kode 0. 0 itu artinya descending. Setelah itu kita ketik enter. Nah, langsung otomatis Bapak Ibu. Jadi ranking akan langsung tercopy otomatis, siapa yang ranking ke-1, siapa yang ke-3, ke-2, ke-7 dan sebagainya ya. Di sini langsung berurutan ranking. Ya.
Nah, ini kelebihan dari tabel otomatis tadi. Ketika kita menggunakan rumus otomatis ya semuanya akan tercopy ke bawah. Fungsi logika kita menggunakan if. Misalnya kita di sini ingin menentukan jika anak itu misalnya nilainya kurang dari KKM ya, maka dia keterangannya belum tuntas. Dan kalau misalnya lebih dari KKM tuntas. Jadi sama dengan if rata-rata. Artinya jika rata-rata di Q 4 ya, di sel Q 4 ini lebih besar dari misalnya ya 75, maka ini artinya tuntas ya. Nah, untuk menuliskan ini harus pakai tanda kutip 2 dulu ya. Nah, kemudian jika tidak, maksudnya jika tidak demikian, maka tidak tuntas atau belum tuntas ya. Enter. Langsung otomatis Bapak Ibu. Jadi rumus ke bawah langsung otomatis. Jadi siapa yang tuntas, siapa yang tuntas, siapa yang belum tuntas, di sini langsung kita ketahui. Ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya banyak sekali fitur-fitur yang bisa mempermudah kita untuk menggunakan Excel ya. Saya ingin sekali berbagi, namun mohon maaf berhubung waktunya ternyata memang tidak cukup ya. Saya mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya teman-teman saya ataupun saya ada kesempatan lagi untuk berbagi sharing mengenai rumus-rumus yang sering digunakan dan juga bagaimana mempercepat pekerjaan kita ya. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Dengan Excel itu akan bisa mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita yang selama ini pekerjaan kita sering bergelut terutama dengan nilai ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ini sambil menunggu tampilannya loading mungkin ya, atas paparan materinya dan contohnya juga tadi saya menyimak sekali tuh terutama di yang laki-laki perempuan itu ya, sama yang untuk ranking. Nah itu kadang suka salah menerapkan formula itu karena karakternya kita suka ada yang kelewat, tanda kurung 1 kelewat gitu ya, atau misalkan tanda petiknya kelewat, atau aplikasi logikanya salah gitu ya, harusnya memilih yang ascending malah memilih yang descending gitu. Jadi melihat penjelasan Bapak tadi saya sendiri merasa banyak dapat ilmu gitu Pak ya, yang praktis bisa dipakai gitu nanti pas kita mengolah nilai raport. Karena tadi kita juga mulainya agak terlambat sedikit, saya pikir akan saya berikan sekitar untuk 1 pertanyaan mungkin, barangkali dari partisipan ada yang ingin menanyakan sesuatu atau barangkali Ibu Umu, apakah ada yang mengacungkan tangan, memberi tanggapan atau bertanya atau menambahkan atau sharing pengalamannya mungkin. Mohon maaf sebelumnya kepada rekan-rekan partisipan karena masalah sinyal ini memang sangat berpengaruh ya di dalam sharing konten. Tapi alhamdulillah tadi ketika paparan itu lancar ya gambarnya. Cuman ketika akan memunculkan saja gitu, kita menunggu sebentar. Demikian. Silahkan Bapak Ibu partisipan, barangkali ada yang mau disampaikan di ruangan ini, di meeting room ini berkenaan dengan materi Excel ya, Excel. Saya mau bertanya satu nih Pak, sehubungan dengan raport yang sering kita gunakan setelah kita menggunakan kurikulum 2013 ya Pak. Itu tadi Bapak sempat bahas sebentar ya di paparan Bapak mengenai makro Excel ya Pak, makro Excel itu mungkin yang kita sering pakai untuk aplikasi raport itu ya Pak. Jadi spreadsheet-nya tuh banyak dan beranak gitu ya Pak ya. Itu apakah bisa Bapak ulangi lagi penjelasannya supaya saya kadang masih belum paham gitu Pak. Misalkan kalau misalnya ini hasil laporannya keluar tapi ada data yang nggak keluar misalkan, atau ini ada error kok misalkan anak tertentu nilai apanya ini nggak keluar, atau ini komentarnya deskripsi si anak tidak keluar. Nah itu sebetulnya bagaimana cara kerja makro Excel itu ya Pak ya. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Ibu Ida yang
telah mengajukan pertanyaan yang bagus sekali ya. Cara kerja makro ini sebenarnya sama dengan Visual Basic ya. Untuk makro juga memang mungkin tidak akan bisa dibahas secara secara detail ya. Seperti itu mungkin Ibu kurang lebih mudah-mudahan tidak buat. Karena memang itu perlu dijelaskan lebih panjang. Ya memang ini menarik sebetulnya ya Pak, hanya sayang sekali waktu kita terbatas. Jelas sekali Bapak penjelasannya. Jadi kita sekarang memahami bahwa ada bahasa program juga di dalam Excel, yaitu yang kita kenal sebagai makro itu ya Pak ya. Demikian paparan dari Bapak Sopandi mengenai dasar-dasar ya menggunakan Excel. Diharapkan lebih memotivasi kepada kita untuk lebih menggali lagi, mengulik gitu ya Pak ya, fitur-fitur Excel yang lain supaya kita lebih mudah lagi di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita yang berkenaan dengan data yang sangat banyak. Demikian mungkin apa yang bisa saya simpulkan dari materi yang disampaikan oleh Bapak Sopandi. Untuk mempersingkat waktu karena waktunya juga sudah mepet sekali ya, saya akan mengembalikan kepada Ibu host waktu dan room. Saya kembalikan kepada Ibu host. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dida. Mungkin kita tutup dulu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai dilaksanakan dengan lancar. Terima kasih yang sedalam-dalamnya saya haturkan kepada Bapak Ibu instruktur, kepada Bapak Ade, Ibu Resna, dan Ibu Neni yang telah berkenan hadir di room meeting kelompok 17 ini. Terima kasih juga kepada Bapak Sopandi yang telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat-sangat kita butuhkan apalagi di masa pembelajaran jarak jauh saat ini. Juga kepada Ibu Dida yang telah memandu acara ini dengan sangat baik sekali. Juga kepada para partisipan yang telah berkenan hadir pada room meeting ini. Akhirnya saya selaku host mohon maaf apabila selama acara meeting tadi banyak kekurangan. Sampai jumpa pada meeting berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.